Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat ini saya Semisyana Amanda akan membahas tentang penelitian pengembangan. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa aja yang akan kita bahas. Pertama, ada tentang penelitian pengembangan, lalu proses pengembangan, selanjutnya model-model pengembangan, lalu model Thiagarajan atau 4D models, lalu model 8D, dan terakhir ialah kualitas bahan ajar. Langsung saja kita masuki pada pembahasan yang pertama, yaitu penelitian pengembangan. Nah, jadi dalam penelitian pengembangan ini ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan, di mana yang pertama prinsip relevansi, lalu prinsip konsistensi, dan yang terakhir prinsip kecukupan. Nah, prinsip relevansi itu sendiri, di mana menurut Kamus KBBI, arti relevansi berarti kait mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Maka, prinsip ini ialah suatu prinsip di mana materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Lalu yang kedua itu prinsip konsistensi, di mana menurut KBBI, konsistensi itu berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud istilah ini pada aspek pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Jika terdapat 3 tujuan pembelajaran, maka isi harus dikembangkan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Nah, yang terakhir adalah prinsip kecukupan, di mana pada prinsip kecukupan ini, proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip ini, di mana isi bahan ajar harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Maka pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang dan singkat. Lalu, selanjutnya kita masuk pada proses pengembangan. Nah, jadi penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk-produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik, mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Nah, lalu kita masuk kepada pembahasan model-model pengembangan, di mana pada model-model pengembangan ini ada banyak jenisnya nih. Nah, yang pertama ada model 8D, model Thiagarajan, model Assure, model Hanafin dan Peck, model PSSI, model CAP, dan model Dick and Carey. Nah, jadi pada umumnya tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model ini tidak berbeda jauh, di mana pada setiap proses dilakukan secara siklus yang teratur. Nih, misalnya pada proses pengembangan desain dan pengembangan atau model Jadi, setelah pada model pengembangan 4D nih. Nah, jadi pada model 4D ini nih, pada model yang ini, dia itu dilakukanlah proses perancangan, lalu ada proses penyebaran. Nah, selanjutnya pada proses 8D misalnya kan. Nah, jadi misalnya pada proses 8D. Nah, di proses ini tuh dia dilakukan dengan analisis terlebih dahulu, kemudian melakukan tahap perancangan desain dan pengembangan develop. Setelah itu, masuklah pada tahap pengimplementasian, serta yang terakhir tahap pengevaluasian. Nah, sedangkan untuk model Assure, dia ini ada 6 fase nih. Yang pertama ada analysis linear, stated objective, select instructional method, dan media and material, utilize media and material, require learner participation, dan evaluate and receive, yaitu evaluasi serta revisi. Nah, selebihnya bisa kita bahas nanti. Nah, pada pembahasan yang keempat, kita membahas mengenai model Thiagarajan atau 4D models, di mana pada model ini tuh ada 4 tahapan nih. Yang pertama tahap pendefinisian atau tahap define, di mana pada tahap ini ada 5 stepnya, yaitu analisis awal akhir, lalu analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, serta step yang terakhir ialah menetapkan tujuan pembelajaran. Di mana pada step yang pertama yaitu analisis awal akhir, di mana pada analisis ini diawali dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan akhir yang tercantum dalam kurikulum, sehingga kesenjangan antara hal-hal yang sudah diketahui siswa memerlukan telaah yang akan dijadikan sebagai materi, di mana materi tersebut akan sebagai penutup kesenjangan kehidupan. Lalu,
Jika penyebarannya adalah karena siswa dalam suatu pembelajaran, maka selanjutnya akan dianalisis pendekatan pengajaran alternatif yang tersedia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jika ada, maka pendekatan itu bisa diadopsi atau diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jika tidak ada, maka harusnya dikembangkan. Lalu pada step kedua yaitu analisis siswa. Jadi, pada tahap ini kita akan mengidentifikasi siswa yang akan kita hadapi, di mana cara kita mengimplementasikan analisis siswa ini yang pertama dengan cara recall atau mengingat, yaitu mempertimbangkan pengalaman dengan siswa. Lalu dengan tahap wawancara dengan guru, di mana kegiatan ini dilakukan untuk berbagi pengalaman dengan guru, yaitu dengan wawancara secara informal. Lalu tahap literatur penelitian, di mana pada tahap literatur ini dapat membantu memperoleh data berdasarkan karakteristik siswa secara langsung. Lalu ada wawancara langsung dengan siswa. Jadi kita harus melakukan wawancara dengan siswa tersebut untuk mendapatkan bagaimana karakter dia sebenarnya. Lalu yang terakhir ada tes kriteria, di mana tes ini diberikan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu tujuan. Lalu pada step ketiga ada analisis tugas, di mana pada tahap ini yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikannya ke dalam keterampilan-keterampilan yang lebih khusus yang perlu dan cukup. Di mana langkah-langkah dalam analisis tugas ini ada 5. Yang pertama, menentukan tugas utama, mengidentifikasi subtugas pada tingkat kompleks, lalu mencoba setiap subtugas itu sebagai tugas utama dan mengulanginya dengan cara prosedur analitik. Lalu yang keempat yaitu mengakhiri analisis ketika subtugasnya telah mencapai level awal. Jadi ketika subtugas yang dikerjakan siswa telah mencapai level awal, maka kita harus mengakhiri analisis terhadap siswa tersebut. Nah, yang terakhir ialah menyelesaikan analisis tugas. Lalu masuk ke step yang keempat, yaitu konsep analisis, di mana pada tahap ini yang kita lakukan adalah mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan, di mana kita harus menata konsep tersebut ke dalam suatu hierarki dan merinci sifat atau ciri-ciri dari masing-masing konsep. Nah, jadi pada tahap ini tuh kita akan memperoleh suatu peta konsep maupun chart. Jadi kita akan memperoleh peta konsep yang akan kita definisikan nantinya. Lalu yang pada tahap terakhir ialah menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi pada tahap ini yang kita lakukan adalah mengkonversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi suatu tujuan berupa perilaku yang diharapkan, di mana kumpulan tujuan ini akan menjadi pondasi dasar dalam penyusunan tes dan perancangan pembelajaran. Dan selanjutnya, tujuan ini yang telah mencapai konsep dasar tadi akan kita integrasikan ke dalam materi pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada para siswa maupun mahasiswa. Lalu, fase kedua pada model 4D models ini ialah tahap perancangan, di mana ada 4 step. Yang pertama menyusun kriteria referensi tes, pemilihan media, pemilihan format, serta desain awal. Nah, langsung saja kita masuk pada step yang pertama, yaitu menyusun kriteria referensi tes, di mana pada tahap ini langkah yang kita lakukan ialah mengembangkan serta mengkonversi tujuan ini menjadi kerangka dalam materi pembelajaran, di mana pada tahap ini kita juga dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Tes yang kita susun pada fase ini juga akan beracuan pada kriteria yang akan mengubah tujuan-tujuan perilaku dalam garis besar untuk perangkat pembelajaran. Lalu pada step yang kedua yaitu pemilihan media, di mana media yang kita pilih haruslah medianya sesuai dengan isi yang akan kita ajarkan. Jadi proses ini juga mencangkup penyesuaian analisis konsep serta analisis tugas dengan karakter dari siswa itu, dari sumber produksi juga, dan dari rencana penyebaran yang berkenaan dengan sifat-sifat media, di mana ada banyak beragam media pembelajaran seperti video atau buku tugas. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan media video pembelajaran, di mana pemilihan media ini memiliki peran yang penting karena dia akan menjadi faktor untuk mempertimbangkan suatu kurikulum, serta pemanfaatan media harusnya menunjang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diterapkan sesuai dengan kurikulum. Lalu pada step ketiga yaitu pemilihan format, di mana pada fase ini sangat terkait dengan pemilihan media sebelumnya. Jadi contohnya itu seperti format visual,
format audiovisual, format nonverbal. Jadi, pemilihan format ini harus sesuai serta tergantung dengan banyaknya faktor-faktor yang akan didiskusikan dalam perancangan bahan ajar tersebut. Lalu step yang terakhir yaitu desain awal atau initial design, di mana pada fase ini kita akan mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dan dengan urutan yang cocok. Fase ini juga melibatkan penstrukturan berbagai kegiatan belajar seperti membaca teks, melakukan wawancara, serta mempraktekkan keterampilan mengajar kepada teman sejawat, yaitu seperti peer teaching maupun micro teaching. Lalu kita masuk kepada fase yang ketiga, yaitu develop pengembangan, dan ada fase yang terakhir yaitu disseminate atau penyebaran. Nah, kita akan membahas tentang fase yang ketiga dulu, yaitu pengembangan, di mana terdiri atas 2 step, yaitu penilaian ahli dan uji pengembangan. Nah, di mana pada step pertama yaitu penilaian ahli, di sini merupakan satu teknik agar kita memperoleh saran untuk memperbaiki materi, di mana kita akan meminta para ahli untuk mengevaluasi materi dari sudut pandang pembelajaran dan teknik penyajian, di mana saran yang telah diberikan oleh para ahli tersebut akan kita sesuaikan dengan fungsi kita dalam mendesain rancangan materi tadi, serta akan kita dapat tinjau ulang kembali dari bahan instruksional, di mana pada tinjauan ulang ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kesesuaian, di mana kesesuaian antara tujuan dengan isi materi yang harus instruksional, lalu keefektifan dan kelayakan yang ditinjau dari digunakannya pada pendidikan. Nah, jadi ada juga nih beberapa petunjuk dalam menerapkan penilaian ahli ini, di mana yang pertama, kita menggunakan bermacam-macam spesialisasi dari bidang pendidikan dan teknis. Jadi kita akan meminta pendapat dari segala para ahli di bidang pendidikan. Lalu kita juga membatasi setiap ahli sesuai dengan bidangnya. Jadi jika materi yang diberikan ialah bidang IPA, maka ahli pada bidang IPA saja harus membahasnya, tidak boleh dari bidang yang lainnya. Lalu yang ketiga, hanya menyajikan bahan instruksional yang relevansi. Dan yang terakhir ialah menetapkan tujuan review. Nah, lalu step yang kedua ada uji pengembangan, di mana pada tahap ini kita akan menguji coba satu materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian yang harus kita revisi. Lalu, jika kita mendapatkan respon dan reaksi dari komentar para siswa, maka materi ini dapat kita modifikasi. Jadi siklusnya itu akan menguji, merevisi, serta menguji ulang kembali, sehingga diperolehlah materi yang berlaku konsisten dan efektif. Jadi tujuan dari uji pengembangan ini adalah mengumpulkan data dalam memuat materi yang instruksional dan lebih efektif lagi. Jadi pada tahap uji pengembangan ini ada 3 tahap lagi yang harus kita lakukan, di mana yang pertama uji tahap awal, di mana uji ini akan dilakukan dalam situasi face to face baik individu maupun kelompok. Lalu ada uji kuantitatif, di mana uji coba ini akan dilakukan pada situasi sebenarnya di bawah pengarahan dari pengembangan instruksional, dan ujian terakhir ialah uji coba perangkat total, di mana uji coba ini akan dilakukan pada situasi sebenarnya tanpa pengarahan dari pengembangan instruksional. Lalu fase yang terakhir dari model 4D tadi ialah disseminate atau penyebaran, terdiri dari 3 step, yaitu step pertama validation testing, lalu step kedua packaging, dan step yang terakhir adalah diffusion dan adapting. Nah, jadi dalam tahap penyebaran ini tuh ada 3 langkahnya ya, itu step-stepnya tadi. Jadi pada langkah validation testing ini, materi yang kita gunakan ini ialah pada kondisi tiruan, yaitu untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, serta pada kondisi yang bagaimana dan berapa banyak waktu yang digunakan untuk membahas serta menyelesaikan materi tersebut. Jadi pada langkah ini materi juga dibawakan pada pemeriksaan profesional untuk memperoleh pendapat yang objektif mengenai kecukupan dan relevansi. Nah, jadi dalam tahap disseminate ini ada tahap yang paling penting, ada langkah yang paling penting, yaitu ialah packaging dan diffusion dan adoption, di mana pada tahap ini itu sangat penting, tetapi sering juga diabaikan. Namun dalam pihak produser dan distributor dipilih
untuk bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima, di mana usaha yang khusus dibutuhkan untuk menyebarkan materi secara luas pada guru dan siswa, serta mendorong pengadopsian dan penggunaan materi seluruh fase yang dilakukan pada tahap disseminate itu tersendiri. Nah, yang kelima kita akan membahas tentang model EDDI. Di mana langkah dalam model EDDI ini ada 5, yaitu menganalisis, mengembangkan, mendesain, mengimplementasikan, serta mengevaluasi. Nah, kita langsung saja masuk ke model EDDI. Yang pertama itu tentang menganalisis. Jadi, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam tahap ini ialah yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siswa. Lalu kita juga akan menetapkan tujuan pembelajaran. Terus kita akan mengidentifikasi knowledge, yaitu pengetahuan para siswa dan keterampilan siswa. Seperti namanya, menganalisis. Berarti kan dari menganalisis ini kita harus tahu bagaimana pengetahuan dan kemampuan dari setiap masing-masing siswa. Lalu yang keempat, kita juga harus menganalisis lingkungan belajar siswa. Kita harus tahu bagaimana lingkungan kondisi sekitar siswa itu. Nah, tahap yang kedua ada mendesain, di mana proses yang harus kita lalui pada tahapan ini ialah menentukan tujuan pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, memilih media, merancang perangkat yang diperlukan. Nah, jadi namanya juga mendesain. Otomatis kita harus merancangkan bagaimana perangkat yang akan kita berikan nantinya kepada siswa. Lalu di dalam perangkat itu ialah merancang materi. Nah, perangkat udah jadi nih, tapi kan masih kosong. Nah, jadi dari perangkat itulah kita rancang lagi materi apa yang akan kita berikan. Misalnya contohnya dalam matematika, sebut saja tentang himpunan. Jadi harus materi himpunan itu yang kita rancang, kita kembangkan dalam perangkat nanti, dalam media pembelajaran nanti. Lalu yang terakhir ialah mengembangkan alat evaluasi. Jadi setelah kita membuat suatu perangkat yang diperlukan, lalu merancang materi, maka kita harus buat juga untuk pengevaluasian, di mana alat evaluasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah kita berikan tadi. Lalu yang ketiga ada mengembangkan, di mana pada tahap mengembangkan ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu mempersiapkan bahan ajar, merancang rangkaian proses belajar, merencanakan sistem penyampaian, lalu memilih dan memilah bahan ajar, balik lagi mengembangkan rencana pembelajaran, lalu memvalidasi rancangan pembelajaran. Nah, tahap yang keempat ada mengimplementasikan. Jadi setelah kita kembangkan tadi media ajar tadi, maka kita implementasikan lagi, mana pada tahap pengimplementasian ini ada tujuannya, di mana yaitu agar kita dapat mengimplementasikan ataupun melakukan uji coba terhadap satu produk yang telah dihasilkan pada tahap pengembangan tadi, di mana proses uji coba ini dapat dilakukan dengan one group, yaitu pretest ataupun post-test design. Jadi kita dapat melakukan pretest maupun post-test, yaitu dengan mendesain bahan ajar yang telah dikembangkan tadi. Nah, tahap yang terakhir ialah mengevaluasi. Nah, ini dia tahap evaluasi inilah yang dilakukan oleh evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka ataupun hari-hari di mana kita ketemu terus dengan siswa tersebut. Nah, sedangkan evaluasi sumatif ini dilakukan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Jadi, evaluasi ini seperti ujian semester lah. Semua materi itu kita rangkum menjadi satu dan kita uji pada semester akhir nanti. Di mana evaluasi sumatif ini bertujuan untuk mengukur kompetensi akhir siswa, apakah dia paham secara keseluruhan materi selama satu semester itu. Nah, pembahasan yang terakhir ialah kualitas bahan ajar. Di mana kualitas dalam bahan ajar ini ada 3, yaitu validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Di mana validitas ini ada 2, yaitu validitas isi dan juga validitas konstruk. Di mana validitas isi dia adalah suatu validitas yang menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum ataupun pada rasional teoretik yang kuat. Sedangkan validasi konstruk ialah suatu validasi yang menunjukkan konsistensi internal antara komponen-komponen perangkat, di mana pada validasi konstruk ini dilakukan serangkaian kegiatan penelitian
dalam memeriksa apakah komponen perangkat yang satu ini tidak bertentangan dengan komponen lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa materi yang dikembangkan dan dikatakan memiliki validitas isi yang baik apabila komponen-komponen isi materi tersebut merupakan perpaduan antara teori-teori yang cukup luas dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu kualitas bahan ajar yang kedua adalah kepraktisan. Nah, di mana ada 3 juga nih. Penelitian pakar ataupun ahli, lalu respon siswa, dan yang terakhir adalah fakta perangkat telah diuji coba, di mana penelitian akhir atau pakar ini dia sangat dibutuhkan karena penilaian para ahli ini dapat dinyatakan serta dapat digunakan dengan sedikit revisi ataupun non-revisi. Jadi setelah ditanyakan nih pada ahli telah direvisi, jadi bisa kita perbaiki lagi agar menjadi lebih baik lagi bahan ajar ini. Lalu selanjutnya ada respon siswa, di mana pada perangkat pembelajaran ini dia harus responnya pada kategori baik. Di mana tujuannya kenapa harus pada kategori baik? Agar kalau menurut siswa itu sudah baik, maka bahan ajar tersebut dapat kita berikan kepada mereka. Lalu fakta yang menunjukkan perangkat ini telah diuji coba. Jadi ini dapat diterapkan dengan baik setelah melakukan proses uji coba secara perorangan maupun secara kelompok kecil, ataupun pada uji coba situasi yang secara nyata, berarti dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Lalu kualitas yang terakhir ialah keefektifan, di mana pada kualitas keefektifan ini ada 3, yaitu ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Lalu aktivitas siswa berada pada kategori ideal dan minimal 80% respon positif dari siswa. Jadi, agar bahan ajar ini berkualitas serta efektif, maka siswa tersebut harus tuntas belajarnya secara klasikal, di mana mereka harus mampu memahami secara keseluruhan dan intinya mereka tuh paham terhadap apa materi yang telah diberikan. Lalu aktivitas siswa itu berada pada kategori ideal, di mana mereka juga bisa menerapkan dari apa yang telah mereka terima. Lalu mendapatkan respon yang baik dari para siswa. Setidaknya 80% tuh semuanya mengatakan bahwa materi yang diberikan cukup bagus, materi yang diberikan baik, materi yang diberikan dapat diterima secara mudah, tidak merasa kesulitan. Jadi tiga komponen inilah yang membuat suatu bahan ajar itu akan berkualitas, di mana ada validitas, ada kepraktisan, dan juga ada keefektifan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya berikan mengenai materi ini, yaitu materi tentang penelitian pengembangan. Saya akhiri. Terima kasih.